Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk kembali dalam pembelajaran daring. Di mana pada pagi hari ini kita masuk bagian bab yang kedua, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang bagian A adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Amzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, jadi, fungsi hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, sementara menurut Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, pentingnya perlindungan bagi penegakan hukum. Kekuasaan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Nah, dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Nah, yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Nah, hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Nah, bagian ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Nah, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan. Nah, yang berikutnya adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, menurut Sujono Sukanto,
keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain ya, pertama hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Nah, selain itu, penyusunan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Nah, selanjutnya undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Nah, kemudian penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Nah, penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku akan diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Nah, sarana ataupun fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Baru kemudian, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nah, nilai-nilai apa yang dianggap baik, nah ya, sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk, nah ini dihindari. Oke, baiklah anak-anak ibu sekalian. Hari ini pertemuan kita sudah selesai. Yang bagi yang belum jelas, boleh kamu tanyakan. Ya. Nah, yang sudah jelas, Ibu akan tanya kepada kamu. Ya. Cobalah kamu jelaskan, apa sih pentingnya hukum bagi suatu negara? Oke, Sikra, kamu jawab, nak. Oke, terima kasihlah anak-anak. Sampai sini pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.